Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Markus pasal 2 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan mari kita membacanya bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, diberkatilah kita yang mendengarnya, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah mujizat dan iman yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa tujuan dari tema ini adalah untuk melihat hubungan antara mujizat dan iman yang teguh. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, bahwa teks yang barusan kita baca itu mengisahkan tentang sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika ia datang ke bumi, betul bahwa Tuhan kita melakukan begitu banyak mujizat. Yang salah satunya Bapak Ibu Saudara adalah yang barusan saja kita baca, di mana ketika ada seorang lumpuh, ya, lalu kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah dan berjalanlah." Nah, Bapak Ibu Saudara, mujizat adalah sesuatu yang tidak biasa. Mujizat adalah sebuah perkara ajaib, perkara luar biasa yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Mujizat adalah sebuah hal yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa dan otoritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, betul bahwa Yesus Tuhan kita, ia sanggup melakukan mujizat. Tidak ada satupun perkara sulit baginya. Benar firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana ia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat, ia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sungguh baginya tidak ada yang mustahil. Ia Tuhan yang maha kuasa, ia Tuhan yang maha besar. Ia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya mengingat beberapa tahun yang lalu di tahun 2007, Tuhan pernah mengizinkan saya untuk melakukannya. Pada waktu itu ada seorang keponakan saya yang pada waktu itu masih sebagai mahasiswa, dan dia berkata kepada saya, "Pak Ci, ada teman saya yang sekarang ini sakit.
Tiba-tiba dia lumpuh dan saya minta Paci untuk boleh datang supaya dia didoakan. Lalu Bapak Ibu Saudara bersama dengan beberapa teman, lalu kemudian kami pergi ke sana Bapak Ibu Saudara, dan sesampai di sana kami melihat bahwa teman dari keponakan saya ini adalah seorang anak perempuan, yaitu warga desa Babenahene pada waktu itu. Dia sedang terbaring sakit. Menurut informasi bahwa udah 3-4 hari dia lumpuh tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu bersama dengan rekan seorang hamba Tuhan, lalu kami datang ke sana Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian setelah teman itu memimpin sebuah puji-pujian, lalu kemudian dia menyampaikan firman Tuhan, lalu kemudian memimpin doa supaya memohon belas kasih Tuhan, supaya orang yang sakit lumpuh itu bisa sembuh kembali. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian rekan itu meminta saya untuk menutup doa itu ya pada waktu itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika teman itu berkata supaya doa itu diakhiri, saya pun bertanya di dalam hati, Tuhan, apakah ini harus kami selesaikan dengan begini, tanpa terjadi sesuatu? Lalu pada waktu itu saudara, ada sebuah dorongan yang amat kuat di dalam hati saya untuk tidak berdoa, menutup doa itu. Tetapi justru saya mengajak semua yang ada di tempat itu untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian kami menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya. Setelah mengulang lagu itu untuk ketiga kalinya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah dorongan di dalam hati saya, ya, yang saya sangat yakini itu dari Tuhan. Meminta saya, menyuruh saya untuk menarik tangan anak perempuan itu yang kebetulan dia terbaring di sebelah kiri saya. Lalu kemudian saya menarik tangannya, ya, dan saya melihat betapa susahnya ia untuk berdiri karena memang sudah beberapa hari ia lumpuh. Tetapi saya dengan berkeyakinan saya berkata, dalam nama Yesus, bangkit, berjalanlah. Saya melihat sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara terjadi. Anak perempuan itu pun berdiri, mencoba untuk berdiri. Lalu kemudian saya katakan, dalam nama Yesus, percaya, percaya. Dan seketika juga Bapak Ibu Saudara, anak perempuan itu pun berdiri dengan tegak. Lalu kemudian dia melompat-lompat, bahkan berlari-lari. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah mujizat yang terjadi. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Sungguh baginya tidak ada perkara sulit. Ia sanggup melakukan berbagai hal yang bagi manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi dia segala sesuatunya mungkin. Kenapa? Karena sekali lagi, ia adalah Tuhan yang maha besar. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukan sebuah mujizat? Setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara ada beberapa alasan mengapa Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya. Meskipun saat ini ada beberapa orang yang sudah tidak lagi meyakini terjadinya mujizat dengan berbagai alasan-alasan teologis yang mereka katakan bahwa tidak ada lagi mujizat. Namun saya percaya secara pribadi Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat masih tetap ada. Bahwa Tuhan kita tetap sama berkuasanya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia Tuhan yang kekal, Ia Tuhan yang berkuasa melakukan segala keajaiban di segala zaman, di segala masa. Ia tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Dia tidak pernah dapat dibatasi oleh waktu. Sungguh dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan melakukan mujizat? Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan melakukan mujizatnya adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Jika kita melihat kisah bagaimana Musa bersama dengan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau,
di mana Tuhan sendiri memberikan perintah kepada Musa supaya ia memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan melalui padang gurun. Dan betul Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, maka di sana bangsa Israel dalam perjalanan itu terkurung. Sebab kenapa? Di depan mereka adalah laut, sementara di sisi mereka adalah padang gurun, dan di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengan sengaja membawa bangsa itu untuk menyatakan kemuliaannya. Ia berkata kepada Musa, jangan takut, sebab hari ini engkau akan melihat bahwa orang Mesir itu akan dihabisi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya ia sungguh nyata bahwa ia benar-benar adalah Tuhan yang maha besar, bahwa sungguh nyata bahwa dia adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa, bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan melakukan mujizatnya tidak lain tidak bukan adalah supaya iman setiap orang yang percaya dan yang melihat mujizat itu semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat, tidak mudah goyah. Tuhan mau supaya iman setiap orang yang mengalami mujizat itu semakin bertambah-tambah di dalam dia. Sebab pengalaman mengalami keajaiban Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang meningkatkan kualitas iman seseorang di hadapan Tuhan. Semakin sungguh dalam pengiringannya akan Tuhan, bukan semakin lemah tentunya. Dengan ia mengalami mujizat di dalam kehidupannya, ada sebuah pengalaman rohani yang menjadi kekuatan jiwa baginya di dalam menjalani kehidupannya. Dengan pengalaman yang ada, ia juga akan mendorong, menolong orang lain yang mengalami masalah yang sama, bahwa Tuhan pernah melakukan keajaiban di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh bahwa ada kaitan yang sangat erat antara mujizat dengan iman yang teguh. Ada sebuah gereja di Mesir, Bapak Ibu Saudara, yang disebut dengan The Hanging Church, atau sering juga dikenal dengan gereja gua. Nah, di gereja itu Bapak Ibu Saudara ada sebuah mozaik ya yang berupa sebuah gambar ya, di mana ada orang-orang yang sedang mengangkat tangan dan menghadap sebuah gunung. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut ceritanya bahwa beberapa berabad-abad yang lalu ya, di Mesir itu ada seorang khalifah yang datang ke tempat ya gereja itu, di mana gereja Mesir itu saat itu dipimpin oleh seorang uskup Abraham. Lalu kemudian khalifah itu memanggil uskup Abraham dan bertanya kepadanya. Ia bertanya begini, Bapak Ibu Saudara, saya mendengar bahwa di dalam Injilmu ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kamu dapat memindahkan gunung. Lalu kemudian uskup Abraham menjawab, ya benar. Lalu kemudian khalifah itu berkata kepadanya, buktikan kepada saya ya bahwa apa yang tertulis di dalam Injilmu itu benar. Ya, gunung yang ada di sini saya meminta untuk dipindahkan, dan saya memberikan waktu 3 hari untuk kamu berdoa dan beriman sehingga gunung itu bisa pindah dari tempat ini. Namun jika tidak, maka itu berarti kamu semua orang Kristen harus dibantai. Setelah ancaman itu disampaikan, Bapak Ibu Saudara, uskup Abraham pun bersama dengan seluruh jemaat berdoa bersungguh-sungguh selama 3 hari. Seperti doa Esther, mereka berpuasa, mereka berdoa, meminta supaya gunung itu beranjak, supaya gunung itu pindah tempat. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, setelah 3 hari berlalu mereka berdoa, ternyata tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian seluruh orang Kristen di tempat itu digiring ke sebuah lapangan, ya, untuk segera dihakim, untuk segera dihukum, akan segera dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba uskup Abraham berkata demikian,
berikan kami kesempatan lagi. Dan kami akan memperlihatkan bahwa apa yang tertulis di dalam Injil itu adalah benar. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka diberi waktu selama 3 jam untuk berdoa. Dan sungguh mereka serius, sungguh-sungguh berdoa selama 3 jam itu. Mereka terus berdoa meminta kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Sebab kenapa? Berhenti juga adalah percuma. Sebab ketika mereka berhenti, mereka akan segera dibantai pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka bersungguh-sungguh berdoa. Dan setelah 3 jam berdoa, Bapak Ibu Saudara, Uskup Abraham pun berdiri. Lalu kemudian dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan Gunung Mukhattam pindah. Dan seketika juga Bapak Ibu Saudara, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Seketika juga tanah-tanah di sekitar itu retak. Dan kemudian gunung itu bergeser lebih kurang 3 km dari tempat asalnya. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, umat Kristen ketika melihat semua itu, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berbuat, bagaimana Tuhan melakukan perkara dahsyat di depan mata mereka. Lalu kemudian mereka memuji Tuhan. Mereka semakin sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat sampai dengan hari ini, ada orang Kristen di Mesir dan gereja ini tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bahwa dengan mujizat yang ia lakukan, iman akan semakin bertumbuh, iman semakin naik, bukan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Ya, ia mau bahwa orang yang mengalaminya semakin yakin, semakin berpegang kepada janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar atau juga merenungkan, membaca dari Alkitab kita bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi seberapa dalam kita memahami, meyakini bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kalau kita sendiri belum pernah mengalaminya di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang sangat mendasar kalau kita mengalami dan tidak mengalami. Orang yang tidak pernah mengalami tentu dia hanya mendengar, tetapi dia tidak pernah merasakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, tentu iman kita akan semakin bertumbuh. Iman kita akan semakin teguh. Iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, memang terkadang Tuhan dengan sengaja mengizinkan berbagai persoalan, masalah berat terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak lain tidak bukan adalah supaya membuat kita semakin sungguh-sungguh ikut akan Dia. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di dalam pandemi corona, dan sungguh Tuhan mau dengan persoalan ini, dengan masalah ini, dan keadaan situasi ini, supaya kita lebih serius lagi dengan Tuhan, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Dia, supaya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita sungguh menjadi murid yang sejati. Jika selama ini kita jauh dari Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, dan Tuhan mau di dalam keadaan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengikut Dia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau ada hubungan antara mujizat dengan iman yang teguh, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan di pagi ini adalah, bagaimana kalau tidak terjadi mujizat? Masihkah kita memiliki iman yang teguh? Masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah kita akan berpegang kepada janji firman-Nya? Masihkah kita akan mengikut Dia Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang juga doa-doa kita sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Seakan-akan Dia tidak mendengarnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada seorang rekan hamba Tuhan, ada teman saya, dia memiliki sebuah kesaksian Bapak Ibu, di mana setelah bertahun-tahun menikah dan tidak dikaruniakan anak, dan dia pun semakin hari semakin lemah iman. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, oleh jemaat kemudian menguatkan ibu ini, lalu kemudian dia bangkit lagi.
Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ibu ini hamil, ya, hamil 3 bulan, ya, dan itu menjadi sukacita yang amat besar di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi tidak lama berselang, kandungan yang baru berumur 3 bulan itu pun kemudian gugur. Ya, dia kecewa, dia merasa sedih dengan keadaan itu, Bapak Ibu Saudara, dan imannya kembali jatuh. Lalu 1 tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, kembali dia hamil lagi, Bapak Ibu Saudara, namun tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya sampai dengan 3 bulan, kali ini hanya sampai 1 bulan saja, lalu kemudian gugur. Nah, ketika terjadi hal itu, Bapak Ibu Saudara, rekan teman hamba Tuhan ini pun berkata kepada Tuhan, jangan main-main gitu dong Tuhan. Jangan main-main gitu. Kalau mau kasih, kasihlah. Tapi kalau tidak, ya nggak usah. Tapi jangan main-main begini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ia merasa bahwa Tuhan sedang mempermainkan dia. Dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli akan segala jeritan hati, segala penderitaan, segala kesulitan yang sedang ia hadapi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menguji imannya sejauh mana ia betul-betul sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita jangan pernah melihat ya dari satu sisi saja bahwa kalau terjadi mujizat, maka itu berarti ya iman kita akan bertumbuh. Tetapi ketika tidak terjadi mujizat, maka kita tidak perlu lagi berpegang kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa untuk terjadinya sebuah mujizat diperlukan iman. Tetapi iman yang bagaimana supaya terjadinya mujizat? Tidak lain adalah iman yang sungguh teguh, iman yang sungguh kokoh kepada Yesus Kristus, bahwa ia adalah Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat ini, mari datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan kita dahsyat luar biasa, ia sanggup melakukan segala perkara. Mari bawa setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia berkuasa dan ia sanggup menyatakan kuasa keajaibannya di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi ini memberkati kita semuanya. Amin.